Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan triwulan 1 2024 yang disampaikan oleh UNTR atau United Tractor. Sebelum kita membahas, saya ingin menyampaikan bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau sebagai bahan edukasi, bukan untuk melakukan aksi ya. Untuk melakukan aksi silahkan Anda analisa sendiri, kemudian ini sebagai bahan pertimbangan saja ya. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa analisa yang saya sampaikan ini adalah analisa dalam bentuk value investing. Maksudnya adalah analisa mendasarkan kepada angka-angka ataupun rasio-rasio yang sudah diolah berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan ya. Baik, kita akan bahas saja langsung ke laporannya yang sudah kita dapatkan dari berbagai sekuritas. Dari data yang kita dapatkan di sini, secara sepintas datanya menunjukkan bahwa perusahaan ini bagus, secara umum bagus dulu ya. Namun kita akan periksa lebih mendalam. Yang pertama, bahwa perusahaan ini bertumbuh wajar, dalam artian bahwa perusahaan ini harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya itu berada di dalam kisaran yang sama ya, berada dalam kisaran yang sama. Jadi sehingga kita simpulkan bahwa perusahaan ini bertumbuh, dan pertumbuhannya itu memang pertumbuhan wajar, seperti pertumbuhan memang yang selayaknya ya. Kemudian dari segi nilainya, pada saat misalnya saat ini kita mau membeli ya, maka saham ini berada jauh di bawah dari harga wajarnya ya. Harga wajar atau maksimal kita membeli itu adalah 53.180. Sementara harga sekarang baru 24.875. Berarti diskonnya sangat besar. Istilahnya di sini membeli seharga 100 ini barang itu nilainya 100.000, kita membelinya di harga 53.000 ya, sangat murah ya. Jadi valuasi murah. Oke. Dari dua data ini kita sedikit optimis sudah ya. Kemudian juga kita ingin mengecek lagi dari segi investor. Kita sebagai investor ya. Kita sebagai investor ini oleh perusahaan itu diberikan 41% ya, 41% dari seluruh keuntungan dibagi kepada investor. Hampir separuh ya. Kalau menurut saya ini termasuk besar, dan menurut saya pribadi sebagai investor tentu saja baik ya. Jadi dividend payout ratio-nya ini termasuk besar ya. Rasio pembagian keuntungannya ini sangat besar. Kemudian juga hasil kita menunggu selama setahun untuk berinvestasi di perusahaan ini adalah sebesar 8,77%, sehingga dividennya juga besar. Jadi selama setahun kita menunggu, kita mendapatkan itu dividen sebesar 8,77. Ini sangat besar menurut saya ya. Selanjutnya kita akan berpindah lagi ke bagian ketahanan perusahaan ya, ketahanan perusahaan. Perusahaan mempunyai dana cash atau aset lancarnya itu 149%, sehingga untuk membayar hutang berbunga ataupun tidak berbunga itu tidak mengalami kesulitan. Sehingga kita simpulkan di sini ya. Yang pertama, cash aman.
Kemudian hutang berbunganya juga aman ya. Dan terakhir tadi hutang tak berbunga juga aman ya. Maksudnya di sini adalah hutang kepada vendor-vendor saja yang jangka waktu tertentu dibayar ya. Jadi kita ulang sebentar lagi bahwa perusahaannya bertumbuhnya wajar, maksudnya adalah memang pertumbuhannya seperti yang seharusnya, kemudian valuasinya sangat murah, kita dapat diskon yang besar, kemudian dividen persentase dividennya besar dan juga dividen yieldnya besar. Kemudian untuk ketahanan perusahaan ini sangat bagus. Kemudian bagian yang terakhir ya, kita lihat di sini bahwa saham non warkatnya itu ada 38% ya. Sahamnya ada di masyarakat dan bisa ditradingkan itu 38% ya. Oleh karena itu ini saya kategorikan sebagai pengendali bukan retail ya, pengendali bukan retail. Kenapa? Karena kali lagi masih ada 62% itu berada atau dimiliki oleh pengendali ya. Kemudian yang terakhir di KSEI di Bursa Efek Indonesia di pasar reguler yang bisa dijual belikan itu hanya 40%. Berarti 60%-nya masih dipegang oleh pengendali, sehingga di sini pengendali tidak trading. Pengendali tidak melakukan trading, mereka betul-betul fokus pada pengembangan perusahaan saja. 60% masih dipegang dan dikendalikan oleh pengendali, sehingga kalau melihat data ini, berdasarkan data ini, kalau menurut saya pribadi dividennya besar, ini sudah cocok dengan kita sebagai dividen investor. Kemudian harganya sudah sangat di bawah ya, ketahanan perusahaannya bagus, kemudian perusahaan dikendalikan oleh pengendali ya. Kalau menurut saya perusahaan ini layak untuk diinvestasi ya, layak invest. Selanjutnya tinggal kita mengecek GCG-nya, GCG perusahaan, apakah para pengendali ataupun manajemennya itu merupakan orang-orang yang baik dan bisa dipercaya. Nah, untuk hal itu silahkan Anda cek sendiri, Anda lakukan analisa sendiri. Bila memang mereka itu termasuk dalam kategori bagus, maka analisa kita ini sudah dikuatkan oleh GCG tadi ya. Kalau ternyata mereka ada bermasalah, maka sebaiknya kita tidak melanjutkan analisa kita. Terakhir sebelum saya tutup, di sini ternyata ada 16% itu lokal dan 24% asing. Berarti untuk perusahaan ini asing juga banyak ya. Berarti juga termasuk yang kalau istilahnya itu ada foreign flow, ada mungkin trader-trader yang memakai analisa foreign flow juga di sini ya, karena ada asing juga banyak di sini. Oke, demikian pembahasan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.